Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel. Sekarang saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Tanah merupakan lapisan bumi yang tersusun atas komponen padatan, gas, dan cairan akibat dari pelapukan batuan. Di seluruh permukaan bumi terdapat beraneka ragam jenis tanah, mulai dari tanah yang warnanya gelap hingga tanah yang warnanya cerah. Keanekaragaman tanah memiliki sifat dan kandungan tanah yang berbeda dalam komponennya. Sifat kimia merupakan komponen inti dalam tanah. Tanah satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan sifat kimia yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Sifat kimia tanah menyebabkan tanah mampu mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Tanah mampu menahan unsur hara dan menyediakan untuk tanaman, serta menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan ke tanah, misalnya penambahan pupuk, limbah organik, kapur pestisida. Komponen kimia tanah berperan terbesar dalam menentukan sifat dan ciri tanah umumnya dan kesuburan tanah pada khususnya. Bahan aktif dari tanah yang berperan dalam menyerap dan mempertukarkan ion adalah bahan yang berada dalam bentuk koloidal. Komponen sifat kimia tanah yaitu yang pertama ada pH tanah yang dapat menunjukkan mudah tidaknya unsur hara diserap tanah koloid. Lalu ada koloid tanah, kejenuhan basa, pertukaran kation di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelius Siva Mayasa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Daniel. Pembahasan sifat kimia tanah. Sifat kimia, sifat fisika, sifat biologi yang memiliki hubungan masing-masing saling terkait dalam kesuburan tanah. Tanah yang subur yaitu tanah yang memiliki sifat kimia, fisika, biologi yang mampu mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman secara optimal. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu pengertian sifat kimia tanah, komponen apa saja dalam sifat kimia tanah serta peranannya. Bagaimana hubungan antara sifat kimia tanah dengan sifat lainnya? Apa fungsi sifat kimia tanah? Di sini juga ada beberapa tujuan penulisan, yaitu mengetahui pengertian sifat kimia tanah, mengetahui kaitan antar sifat kimia tanah, untuk memahami hubungan sifat kimia tanah dengan sifat lainnya, serta mengetahui bagaimana sifat kimia tanah berperan terhadap pertumbuhan tanaman. Sekian dan terima kasih. Sifat kimia tanah. Sifat kimia itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh zat ataupun senyawa, di mana sifat ini dapat diketahui dengan adanya perubahan kimiawi ataupun reaksi kimia tertentu. Nah, sifat kimia tanah itu merupakan karakteristik kimia yang dimiliki oleh tanah di suatu daerah. Pada dasarnya tanah ini merupakan tempat keberlangsungan makhluk hidup. Tanah memiliki banyak sekali kandungan zat kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga itu membuatnya bertahan hidup. Nah, kandungan zat kimia ini tersebut yang membuat tanah juga memiliki sifat kimia yang unik. Sifat kimia tanah adalah sifat yang tidak bisa diamati secara langsung,
seperti struktur atau penyusun tanah. Sifat kimia tanah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung antara penyusun tanah serta bahan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk ataupun pembenah tanah lainnya. Di samping itu, air dan hara itu merupakan unsur esensial bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman tentunya memerlukan unsur hara yang cukup. Nah, jika tidak cukup unsur hara yang Di samping itu, air dan hara merupakan unsur esensial bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman memerlukan unsur hara yang cukup. Tanaman akan mengalami defisiensi unsur esensial apabila unsur hara tidak terdapat di dalam suatu tanah dan kebutuhan tanaman juga tidak terpenuhi. Baiklah, di sini akan melanjutkan pembahasan materi 2.2 komponen kimia tanah dan peranannya. Kimia tanah berperan besar dalam menentukan sifat dan ciri tanah dan kesuburan tanah pada umumnya. Bahan aktif dari tanah yang berperan dalam menjerat dan pertukaran ion adalah bahan yang terdapat dalam kolodial, yaitu liat dan organik. Kedua bahan kolodial berperan langsung atau tidak langsung dalam mengatur menyediakan hara bagi tanaman. Dan komponen lainnya sebagai berikut. Yang pertama, reaksi tanah atau pH tanah. H+ atau banyaknya konsentrasi ion. Jika H+ atau konsentrasi ion tinggi, maka pH tanah rendah. Artinya kemasaman tinggi, sehingga jika H+ rendah maka pH tinggi dan kemasaman rendah. OH- berbanding balik dengan H+ atau konsentrasi ion. Pentingnya pH tanah untuk menentukan penyerapan unsur hara oleh tanah. Adapun pH netral itu artinya unsur hara mudah larut dan mudah diserap tanah. Pada pH rendah, P difiksasi oleh Al atau diserap kelarutan unsur hara mikro tinggi yang berpotensi meracuni tanaman, menunjukkan adanya senyawa racun. Pada pH rendah, maka Al tinggi. Ini dapat meracuni tanaman, misalnya pada tanah rawa, mempengaruhi mikroorganisme tanah, misalnya bakteri dan jamur, menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanaman. Dua, kaloid tanah. Kaloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan berat. 1. Mineral liat (kaloid anorganik). Penyusunan Ai, Si, dan O yang terbentuk karena rekristalisasi (sintesis). Senyawa hasil pelapukan mineral primer. Alterasi (perubahan langsung mineral primer yang sudah ada). 2. Humus (kaloid organik). C, H, dan O. 3. Kejenuhan basah. Kejenuhan basah merupakan perbandingan antara jumlah
kation basah dengan jumlah semua kation dalam kurung kation basah plus kation asam. Kation basah terdiri dari Ca, Mg, K, dan Na, sedangkan kation asam terdiri dari H dan Al. Kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa yang dapat dipertukarkan per kapitalis tukar kation tanah dan dinyatakan dalam satuan persen. Meningkatkan kejenuhan basa dapat dilakukan dengan cara pengapuran. Tanah dengan kejenuhan basa tinggi akan lebih mudah melepaskan basa-basa yang dapat dipertukarkan. Dengan demikian, kejenuhan tanah dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan tanah. Kation-kation yang dalam kompleks jerapan koloid tersebut dapat dibedakan menjadi kation basah dan kation asam. Kejenuhan basah berhubungan erat dengan pH. pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basah rendah, sedangkan tanah-tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basah yang tinggi pula. pH dengan kejenuhan basah pH 5,5 sampai 6,5 hampir merupakan suatu garis lurus. Manfaat kejenuhan basah menentukan kesuburan tanah-tanah dengan kejenuhan basah tinggi menunjukkan memiliki banyak kandungan kation sehingga menunjukkan tanah subur. Yang keempat, kapasitas pertukaran kation. Kapasitas pertukaran kation adalah banyaknya kation yang dijerap oleh tanah persatuan berat tanah biasanya per 100 gram. Pergantian antara su kation dalam larutan dengan kation lain pada permukaan bahan permukaan bermuatan negatif seperti liat atau bahan organik lainnya. Penambahan bahan organik terhadap kapasitas pertukaran ion biasanya sekitar 20% hingga 70% ion. Penting untuk kesuburan yang mampu berperan dalam ketersediaan hara, NPK, hara mikro lainnya. Kapasitas pertukaran ion tanah pada umumnya bersumber pada koloid, korelasi antara bahan organik dengan KPK tanah yang dianggap mempunyai susunan koloid seperti lempung, bersifat dinamik mudah dihancurkan. Gugus karbosil dan ferolik bersifat berubah-ubah tergantung dari nilai pH larutan tanah. Dalam masam pH rendah, hidrogen terikat kuat menyebabkan gugus aktif berubah menjadi COOH2+ dan MnOH2+. Sehingga koloid-koloid yang bermuatan negatif akan rendah, akibatnya KPK turun. 1. Kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan lation ke dalam larutan tanah yang digunakan sebagai bahan makanan tanaman. 2. KTK mempunyai hubungan yang erat dengan kesuburan tanah. Dengan KTK tinggi, mampu serap dan sediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Hubungan sifat kimia tanah dengan sifat lainnya secara fisik. 50% dari tanah tersusun atas mineral dan bahan organik, sedangkan 50% sisanya terdiri atas ruang pori yang terisi air dan udara. Tanah yang subur umumnya memiliki tekstur pasir, lempung, dan debu yang seimbang. Pasir akan mengalirkan udara masuk ke dalam tanah sehingga membantu akar tanaman untuk bernafas. Persentase pasir di dalam tanah perlu diimbangi oleh lempung yang dapat mengikat air untuk diserap tanaman dan debu yang merupakan serpihan bahan organik yang secara tidak langsung mampu memperkaya unsur hara untuk kepentingan tumbuh kembang tanaman. Pada tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi penyusun dan penentuan sifat-sifat fisika, fisikokimia, dan sifat kimia tanah. Indikator penting lainnya dalam menentukan kesuburan tanah adalah sifat kimia tanah yang terdiri atas derajat kemasaman atau pH, kandungan unsur hara dan kandungan bahan organik, tingkat keasaman atau pH,
berpengaruh terhadap kandungan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme yang ada dalam sifat biologi tanah. Tanah yang dikatakan subur adalah tanah yang memiliki pH sekitar 6-7,5 atau pH netral, karena pada pH tersebut kebanyakan unsur hara larut dalam air dan mikroorganisme dapat berkembang dengan baik dan membantu aktivitas mikroorganisme dalam sifat biologi tanah yang dibantu sifat kimia tanah yang semakin membaik. Misalnya, pada temperatur tanah, istilah intensitas atau level panas yang berfungsi sebagai indikator level atau derajat aktivitas molekul dalam tanah. Temperatur tanah mempengaruhi juga mikrobiologi dan percambahan biji tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada fungsi sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah berperan penting dalam penentuan sifat serta ciri tanah. Selain menentukan ciri tanah, sifat kimia tanah ini juga berpengaruh secara khusus pada kesuburan tanah. Hal ini disebabkan oleh kimia tanah memiliki zat aktif, yaitu ion tertentu sehingga kesuburan tanah dapat meningkat, serta dapat menentukan kesuburan tanah dengan menggunakan derajat keasaman atau pH, serta menentukan unsur hara suatu tanah di sekitar. Sifat kimia tanah memberikan pengaruh besar bagi kesehatan tanaman produksi. Tanaman ditentukan oleh kesuburan tanah, yaitu ketersediaan jumlah hara yang terdapat dalam tanah. Ketersediaan zat hara ditentukan oleh pembentuknya dan ketersediaan bahan organik di dalamnya. Beberapa penelitian yang dilakukan menyebutkan adanya hubungan antara sifat-sifat kimia tanah dengan pertumbuhan pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Rihadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Tanah merupakan tempat keberlangsungan makhluk hidup. Sifat kimia tanah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung antara penyusun tanah serta penyusun tanah dan bahan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk ataupun pembenah tanah lainnya. Air dan hara merupakan unsur esensial bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut komponen sifat kimia tanah. Yang pertama, pH tanah. pH tanah pentingnya untuk menentukan penyerapan unsur hara oleh tanah. Yang kedua, kloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik yang sangat halus. Yang ketiga, kejenuhan basa. Kejenuhan basa merupakan perbandingan antara jumlah kation basa dengan jumlah semua kation atau kation basa dan kation asam. Keempat, kapasitas pertukaran ion. Hubungan sifat kimia tanah dengan sifat lainnya terletak pada kesuburan tanah. Sifat kimia tanah berperan penting dalam penentuan sifat serta ciri tanah. Selain menentukan ciri tanah, sifat kimia tanah ini juga berpengaruh secara khusus pada kesuburan tanah. Berikut itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.